Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari ilmu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kelima. Baik anak-anak, coba kamu perhatikan apa yang sedang Andi lakukan. Betul, Andi sedang mengelap hidungnya menggunakan tisu. Andi sedang mengalami flu atau influenza, adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita ini akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Nah, lalu bagaimana cara kita agar dapat memelihara kesehatan organ pernapasan kita? Betul, yaitu dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita, serta memperbanyak ventilasi rumah. Manfaatnya untuk apa? Untuk mempermudah sirkulasi udara keluar dan masuk, serta mempermudah cahaya matahari masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang kedua, rajin berolahraga dan tidur yang cukup. Kemudian menggunakan masker ketika berada di daerah yang berpolusi, baik itu berpolusi debu maupun asap. Kemudian yang terakhir itu menghindari asap rokok dan tidak merokok. Ketika kita berada di ruangan yang terdapat banyak asap rokok, maka kita harus menjauhi agar kita tidak mengalami sesak nafas dan gangguan pernapasan yang lainnya. Kemudian makan makanan sehat. Kalau kita jajan sembarangan, sehat tidak? Apalagi sebelum makan kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nanti kuman-kumannya akan menempel di tangan kita. Setelah kita mengetahui cara-cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia, tentunya kita harus mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut agar kita dapat saling menjaga dan mengingatkan. Bagaimana sih kalimat ajakan yang baik? Apakah kamu sudah tahu apa itu kalimat ajakan? Baik, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan suatu hal yang bersifatnya luas. Seperti contoh, pada gambar di depan ada kalimat, ayo buang sampah pada tempatnya. Kemudian, ayo jaga kebersihan. Dari kalimat tersebut, kita sudah mengetahui tujuan dari kalimat tersebut, yaitu dengan cara menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada, ayo makan makanan sehat. Seperti apa? Seperti buah, sayur, minum susu, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ayo cuci tangan dengan air dan sabun minimal selama 20 detik. Nah, dari kalimat tersebut kita diajak untuk mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Sekarang kita mencoba membuat kalimat ajakan. Buatlah kalimat ajakan dengan tema bebas dan menarik, ditulis di kertas ukuran A4, kemudian ditempel pada bagian rumah atau sesuai tempat yang kalian ingin tempel dengan kalimat tersebut. Kemudian mintalah ayah atau bunda untuk memfoto hasil kerjamu dan dikirim di link yang sudah ibu kirim. Kemudian setelah kamu selesai mengerjakan kegiatan tersebut, coba kamu amati gambar yang ada di layar. Di sini ada gambar percakapan antara Alif dan temannya. Kemudian gambar kedua ada gambar lomba mewarnai bertema Ramadan. Dari kedua jenis gambar tersebut, apakah kamu sudah mengetahui gambar tersebut berjenis gambar apa? Baik anak-anak, jadi gambar tersebut berjenis gambar komik dan poster. Komik dan poster termasuk gambar apa ya anak-anak? Nah, pada pembelajaran 2 kemarin, apakah kalian masih ingat? Kita pernah membahas tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Pintar. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian gambar cerita, Ibu akan menjelaskan terkait jenis-jenis gambar cerita. Di sini yang pertama ada komik. Apakah kalian sudah pernah membaca komik? Dan apakah kalian sudah mengetahui apa itu komik? Komik berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu dan jenaka.
Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalan cerita. Kemudian yang kedua ada poster. Nah, poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Seperti contoh, poster lomba mewarnai bertemakan Ramadan. Poster tersebut menginformasikan kepada khalayak ramai untuk mengikuti lomba mewarnai dengan tema Ramadan. Yang ketiga ada majalah. Kalian tentu sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya majalah. Majalah atau surat kabar, di bagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Boleh di atas, boleh di bawah, menyesuaikan paragraf yang ada di majalah tersebut. Kemudian ada cerita. Cerita bisa berupa cerita bergambar dan cerita pendek, yaitu suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan cerita tersebut. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui pengertian gambar cerita dan jenis-jenis gambar cerita? Pintar! Kali ini kita akan belajar tentang teknik-teknik membuat gambar cerita. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan, yaitu dapat menggunakan teknik basah dan teknik kering. Apa sih itu teknik basah dan teknik kering? Pintar! Teknik basah yaitu pewarnaannya menggunakan cat air dan teknik kering pewarnaannya menggunakan pensil warna. Nah, kemudian tentukan tema yang akan kamu buat. Kemudian buatlah sketsa. Setelah tema dibuat, kemudian kamu buat sketsa terlebih dahulu dan merangkai kata-katanya. Kemudian yang ketiga adalah penyempurnaan gambar. Hapuslah garis-garis yang tidak diperlukan. Setelah selesai, warnai gambar yang sudah kamu buat dengan teknik yang sudah kamu pilih. Oke anak-anak, coba kamu buka materi pembelajaran yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Di halaman terakhir ada kegiatan Ayo Berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu telah menentukan tema gambar cerita. Sekarang persiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita, lalu buatlah sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang kamu pilih. Jika kamu belum memilih tema, Ibu akan memberikanmu tema bebas. Kamu boleh membuat gambar cerita berjeniskan poster, komik, majalah, dan lain sebagainya sesuai kreativitasmu. Dan Ibu memperbolehkan kamu untuk menentukan teknik yang ingin kamu gunakan. Buatlah karya semenarik mungkin sesuai kreativitasmu. Semangat belajar dan berkarya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama dari kegiatan pembuka. Di kegiatan pembuka kita memulai dengan menggunakan Google Meet. Nah, di Google Meet ini terdapat setengah dari jumlah siswa yang mengikuti Google Meet. Tetapi dari pihak sekolahan dan Ibu guru magang juga memaklumi terkait kendala kenapa tidak bisa masuk Google Meet. Kemudian kita lanjut ke grup WhatsApp. Di grup WhatsApp ini kita juga membahas terkait materi pembelajaran. Yang pertama, guru mengirimkan materi pembelajaran agar siswa dapat membaca dan memahami materi pembelajaran. Guru juga memberikan penjelasan terkait materi pembelajaran melalui video pembelajaran dan linknya dikirim di grup. Setelah selesai siswa memahami materi pembelajaran hari ini, ada tugas untuk siswa yaitu membuat kalimat ajakan dan gambar cerita. Nah, hasil dari kalimat ajakan ini banyak siswa yang sudah kreatif, tapi sebagian kecil juga ada yang masih belum mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua yaitu membuat gambar cerita. Nah, di gambar cerita ini sebagian siswa sudah paham dan mengembangkan kreativitasnya dengan baik. Ada yang memenuhi kriteria secara maksimal, ada yang sedang, kemudian ada juga yang rendah. Untuk permasalahan yang rendah ini, siswa terkadang hanya membuat gambar tapi tidak membuat cerita, sehingga mempengaruhi penilaian. Setelah selesai mengerjakan tugas, siswa diinstruksikan untuk mengerjakan soal evaluasi yang berjumlah 10 soal melalui aplikasi Google Form.
Dalam soal evaluasi pembelajaran ini hanya terdapat satu siswa yang mendapatkan nilai di bawah 50 dan sisanya mendapatkan nilai yang bagus, bahkan ada yang mendapatkan nilai maksimal. Mungkin tadi evaluasi dari saya, semoga kedepannya siswa lebih semangat dan meningkatkan kreativitasnya masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.